Selamat pagi pemirsa, saya Febrian Rosodari Haryanto melaporkan langsung dari Sekolah Tarsius Wireta pada Jumat 29 Agustus 2025. Pada kesempatan kali ini sedang diadakannya EduFair yang dihadiri oleh tidak kurang dari 20 kampus swasta terkemuka. Acara tahunan ini menjadi ajang bagi siswa-siswi untuk menggali informasi seputar dunia perkuliahan, mulai dari pemilihan jurusan, prospek karir, hingga informasi beasiswa. Antusiasme terlihat jelas dari wajah-wajah calon mahasiswa yang dengan serius berkonsultasi dengan para perwakilan kampus. Sekarang saya sedang berada di stand kampus Pradita. Bersama saya Kak Cynthia yang menjadi Education Counselor. Education Counselor. Oke. Jadi pada hari ini kami akan menanya-nanya ini Kak Cynthia, mana sih kira-kira buat masuk Pradita, apa benefitnya, atau apa saja sih yang harus kita siapkan? Oke. Nah, pertama-tama kakak ini dari jurusan mana Kak? Kalau aku sendiri dari jurusan manajemen. Oh, dari manajemen. Iya. Nah, kebetulan nih saya juga pengen masuk manajemen. Oke. Kira-kira apa sih Kak yang harus kita siapin? Oke, mungkin kan kalau kalian masih kelas 11 ya. Jadi paling dibagusin dulu di kelas 11 semester 1 dan 2-nya untuk rapotnya. Karena nanti itu akan membantu kalian banget masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri. Kalau di negeri maupun swasta ya. Kalau misalnya di Pradita sendiri, kita itu lihat rapot di kelas 11 semester 2. Dan lihat juga kalau misalnya kalian nggak bisa rapot, kita tuh ada jalur tes juga teman-teman. Jadi dari tes itu nanti hasilnya tergantung dari kemampuan kalian sendiri gitu. Kalau misalnya enak sih sebenarnya jalur rapot ya, karena kan nggak perlu tes lagi gitu. Oh gitu Kak. Ya. Nah kira-kira buat nilai rapot sendiri itu harus di berapa ya Kak rata-ratanya? Oke. Kalau KKM sekolah kalian berapa mungkin? Aku boleh tahu? 75. 75. Kalau misalnya di rapot, sebenarnya sih untuk aman di 80-85 ya. Itu yang aku sarankan untuk ikut jalur rapot. Karena nanti kalau dari rapot itu ada IP yang harus dipertahankan gitu. Jadi kalau misalnya nilai kamu udah 80-85, itu sebenarnya udah oke banget lewat jalur rapot sih. Oh, terus kalau buat biaya nih Kak, misalnya kita udah ikut jalur rapot, ikut jalur tes. Nah, kira-kira untuk biaya per SKS itu berapa ya Kak? Kalau SKS kita sih normal ya di angka 350.000 dan nggak bakal naik. Ini untuk yang tahun ajaran 2026 nanti. Kalau kalian kan masih 2027. Aku nggak janji bakal tetap 350.000. Mungkin ada kenaikan tapi sedikit. Tapi selama kalian berkuliah, SKS itu akan tetap segitu, gitu per SKS-nya, gitu ya. Oh, oke Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Thank you Terima juga atas kasih. waktunya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dalam tujuan dan manfaat acara ini, saya akan berbincang dengan Ibu Tri selaku Ketua Panitia dari acara EduFair kali ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Febrian. Nah, bisa dijelaskan apa tujuan utama diselenggarakannya EduFair tahun ini? Tujuan utamanya diadakan kegiatan EduFair ini supaya anak-anak kelas 12 terutama itu ketika lulus dari SMA Tarsius Wireta tidak bingung lagi dalam memantapkan dan mencari program jurusan yang cocok sesuai dengan passion mereka masing-masing. Seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri ada tips and trick gitu nggak sih buat milih jurusan nanti ke depannya atau pilih kampus ke depannya? Menurut saya tetap dipersiapkan dari kelas 10, kelas 11. Triknya adalah ketika kelas 12, ya dia harus punya plan A, plan B. Contoh misalkan, plan A-nya apa? Plan A-nya kalau mau perguruan tinggi negeri, berarti itu plan A. Plan B, ya kalau plan B ya harus memanfaatkan kegiatan EduFair. Ini yang di swastanya. Jadi dipilih, diambil, ya sudah, setelah itu ya dia sudah aman, tidak merasa bingung lagi. Itu triknya sih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Febrian. Oke. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Febrian Rosodari Haryanto, pamit undur diri. Terima kasih.